Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Surabaya sudah menghitam pekat ketika Laura akhirnya bisa merebahkan punggungnya di kursi empuk kamar hotelnya. Di luar, dari jendela lantai 25, lampu kota berkelip seperti permadani permata yang tak berujung. Proyek pembangunan menara perkantoran yang ia pimpin menyedot setiap tetes energinya. Sebagai arsitek utama, 2 minggu di kota ini adalah masa kritis di mana fondasi dan struktur awal harus diawasi dengan ketelitian setingkat dewa. Ia memijat pelipisnya, merasakan dengung kelelahan yang menyenangkan, jenis kelelahan yang datang setelah seharian penuh bekerja produktif. Ia baru saja akan memejamkan mata sejenak sebelum mandi air hangat, ketika ponselnya di atas nakas bergetar tanpa henti. Nama Tony, suaminya, tertera di layar. Laura menghela napas. Biasanya, mereka hanya bertukar pesan singkat saat ia sedang dinas luar kota, sekadar bertanya kabar atau mengucapkan selamat malam. Panggilan beruntun seperti ini terasa tidak biasa. Ia mengabaikan panggilan pertama, kedua, dan ketiga, berpikir mungkin Tony hanya iseng. Namun, rentetan pesan WhatsApp mulai masuk dengan notifikasi yang agresif. Laura, angkat penting. Disusul dengan, ada deal besar nih, dan puncaknya, kita kaya mendadak. Rasa penasarannya mengalahkan rasa lelahnya. Dengan sedikit firasat aneh, ia menekan tombol hijau pada panggilan keempat yang masuk. Ada apa, Ton? Aku baru saja sampai di hotel, kata Laura. Suaranya serak karena seharian berteriak di tengah bisingnya lokasi proyek. Di seberang sana, suara Tony terdengar yang luar biasa, penuh euforia yang membuat Laura mengerutkan kening. Sayang, kamu nggak akan percaya ini. Aku punya berita super bagus. Seru Tony, suaranya sedikit terengah seolah baru berlari maraton. Laura menunggu, mencoba sabar. Berita apa? Tanyanya. Tony terdengar mengambil napas dalam-dalam, seolah sedang mempersiapkan sebuah pengumuman akbar. Aku berhasil. Aku berhasil menjual rumah warisanmu yang di kampung. Hening. Laura merasa otaknya berhenti bekerja selama beberapa detik. Ia pasti salah dengar. Kelelahan ini pasti membuatnya berhalusinasi. Rumah warisannya? Rumah kayu panggung dengan halaman luas yang ditinggalkan neneknya? Rumah yang menjadi satu-satunya tempat ia merasa benar-benar pulang? Apa maksudmu, Ton? Menjual? Jangan bercanda, aku sedang lelah sekali, balas Laura, ada nada peringatan dalam suaranya. Tapi tawa Tony di seberang sana terdengar begitu nyata. Aku serius, sayang. Aku nggak main-main. Dan tebak harganya? 7 miliar rupiah. 7 miliar. Bisa kamu bayangkan? Uang itu cukup untuk resepsi pernikahan Citra yang paling mewah se-Indonesia, dan masih sisa banyak untuk kita. Cerocos Tony tanpa jeda. Setiap kata yang keluar dari mulut Tony terasa seperti pukulan telak di ulu hati Laura. Resepsi Citra? Adik Tony yang manja itu? Sejak kapan kebahagiaan adiknya menjadi tanggung jawabnya? Apalagi dengan mengorbankan hartanya yang paling berharga? Tony, dengarkan aku, ujar Laura, suaranya mulai dingin dan tajam. Kamu tidak punya hak menjual rumah itu. Itu rumahku. Peninggalan nenekku. Ayolah, Laura. Jangan begitu. Kamu kan istriku, hartamu hartaku juga, dong. Lagi pula, rumah itu kan kosong. Cuma didiamkan begitu saja, malah jadi sarang hantu nanti. Ini kesempatan emas. Pembelinya langsung setuju dengan harga 7 miliar tanpa nawar. Katanya mau dibangun villa peristirahatan. Bayangkan, Citra bisa punya pernikahan impiannya, bulan madu ke Jerman seperti yang dia mau. Ibu pasti bangga sekali sama kita, kata Tony, mencoba merayu. Logikanya yang bengkok membuat darah Laura mendidih. Kebanggaan Ibu Yati, ibu mertuanya, selalu diukur dengan materi. Dan Tony, suaminya, selalu menjadikan kebahagiaan ibu dan adiknya sebagai prioritas utama, bahkan jika harus menginjak-injak perasaan istrinya sendiri. Laura bisa membayangkan senyum puas di wajah ibu mertua dan adik iparnya, merayakan kemenangan di atas hatinya yang hancur. Aku tidak peduli dengan pernikahan Citra atau kebanggaan ibumu. Rumah itu tidak dijual. Titik, tegas Laura. Kenangan masa kecilnya menyerbu masuk tanpa permisi. Aroma kayu jati tua yang khas setiap kali hujan turun. Suara tawa neneknya dari dapur saat membuatkan kue kesukaannya. Halaman luas tempat ia belajar naik sepeda hingga jatuh dan lututnya berdarah. Setiap sudut rumah itu adalah museum pribadinya, tempat semua kenangan indahnya diawetkan dengan sempurna. Menjualnya sama saja dengan menjual jiwanya.
Terlambat, sayang. Suara Tony terdengar lagi, kali ini sedikit pongah. Aku sudah menerima uang muka. 2 miliar rupiah. Sudah masuk ke rekeningku barusan. Makanya aku langsung telepon kamu. Laura merasakan kakinya lemas. Ia terduduk di tepi ranjang. 2 miliar. Ini bukan lagi sekadar ide gila, ini sudah terjadi. Tony benar-benar melakukannya. Ia telah menjual warisannya tanpa izin, tanpa diskusi, seolah Laura tidak ada artinya sama sekali. Kamu apa? Bisiknya, tak percaya. Biar kamu percaya, kata Tony. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk. Laura membukanya dengan tangan gemetar. Di sana, sebuah tangkapan layar bukti transfer bank. Angka 2 miliar dengan deretan nol yang panjang tertera jelas, seolah mengejeknya. Di bawahnya, ada keterangan, DP pembelian rumah dan tanah desa Sukamaju. Jantungnya terasa diremas. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Semua protes dan argumennya terasa sia-sia. Tony sudah bergerak di belakangnya, mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Kemarahan yang tadinya hanya bara kecil, kini berkobar menjadi api yang melahap habis semua kesedihan dan rasa terkejutnya. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan menusuk. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan suaranya yang bergetar. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan memohon. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada Tony. Suaranya yang keluar berikutnya terdengar datar, tanpa emosi, namun syarat dengan ancaman yang tak terucap. Dengarkan aku baik-baik, Tony, desisnya. Batalkan kesepakatan itu. Kembalikan uangnya. Aku tidak peduli bagaimana caramu. Batalkan, atau kamu akan menyesal seumur hidupmu. Tanpa menunggu jawaban, Laura mematikan sambungan telepon itu. Ia menatap layar ponselnya yang gelap, pantulan wajahnya yang pucat dan keras menatap balik. Permainan baru saja dimulai. Tony menatap ponselnya dengan bingung. Panggilan itu diputus begitu saja. Reaksi Laura sama sekali di luar dugaannya. Ia mengharapkan pekikan gembira, atau setidaknya keterkejutan yang positif. Bukannya ancaman dingin yang membuatnya merinding. Menyesal seumur hidupku? Memangnya dia siapa? Gumam Tony pada dirinya sendiri, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya yang sempat goyah. Ia menganggap kemarahan Laura hanyalah reaksi sesaat. Nanti juga akan luluh jika sudah melihat kenyataan betapa banyaknya uang yang mereka dapatkan. Wanita mana yang tidak suka uang? Pikirnya dangkal. Namun, nada suara Laura yang tanpa emosi itu terus terngiang di telinganya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Merasa butuh dukungan, ia segera menelepon orang yang selalu membenarkan setiap tindakannya. Ibunya, Ibu Yati. Tidak perlu waktu lama bagi Tony untuk menceritakan semuanya. Tentu dengan sedikit bumbu drama, memposisikan dirinya sebagai suami berbakti yang berusaha membahagiakan keluarga, namun malah disalahpahami oleh istrinya yang egois. Seperti yang sudah diduga, Ibu Yati langsung naik pitam. Bukan kepada Tony, tentu saja, tetapi kepada Laura. Apa? Beraninya dia bicara seperti itu padamu. Anak tidak tahu diuntung. Harusnya dia berterima kasih padamu, Ton. Kamu itu sudah memikirkan kebahagiaan adikmu, kebahagiaan keluarga kita. Sembur Ibu Yati dari seberang telepon. Suaranya yang melengking membuat Tony harus sedikit menjauhkan ponsel dari telinganya. Justru itu, Bu. Aku kan melakukan ini untuk Citra, untuk kita semua. Rumah kosong di kampung itu mau diapakan lagi? Laura terlalu sentimental, terlalu terbawa perasaan. Sahut Tony, merasa lega karena mendapat pembenaran. Sudah, serahkan saja pada ibu. Biar ibu yang bicara pada Laura. Dia harus tahu posisinya di keluarga ini. Dia itu hanya menantu. Ada kewajiban untuk ikut memikirkan keluarga suami. Biar ibu yang luruskan otaknya yang bengkok itu, kata Ibu Yati dengan nada penuh kuasa. Tony pun setuju. Baginya, masalah selesai. Ibunya adalah pawang yang paling ampuh untuk menjinakkan Laura. Keesokan paginya, Laura sedang berada di lokasi proyek, memeriksa denah bangunan bersama para mandor ketika ponselnya berdering. Nama, ibu mertua, muncul di layar. Laura menarik napas panjang, sudah menduga panggilan ini akan datang. Ia memberi isyarat pada para mandor untuk menunggu, lalu berjalan menjauh ke sudut yang lebih tenang, di antara tumpukan baja dan semen. Ia mempersiapkan diri untuk pertempuran babak kedua. Halo, Bu, sapanya, suaranya diusahakan setenang mungkin. Laura, ibu tidak mau basa-basi. Tony sudah cerita semuanya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu jadi egois begini? Langsung saja Ibu Yati menyerang tanpa jeda.
Laura memejamkan matanya sejenak. Kata, egois, itu terasa seperti tamparan. Maaf, Bu. Ini bukan tentang egois. Ini tentang rumah peninggalan nenek saya. Rumah itu punya nilai yang tidak bisa diukur dengan uang bagi saya. Jawab Laura, mencoba menjelaskan dengan sabar. Nilai? Nilai apa? Nilai kenangan tidak bisa dipakai untuk membayar resepsi pernikahan. Laura, cibir Ibu Yati. Citra itu adik satu-satunya Tony. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk membahagiakannya. Kamu sebagai kakak ipar seharusnya paling depan mendukungnya, bukan malah menghalangi seperti ini. Apa kata orang nanti kalau pernikahan Citra biasa-biasa saja padahal kakak iparnya arsitek kaya raya? Setiap kalimat Ibu Yati adalah manipulasi yang dibungkus dengan kepedulian palsu. Laura sudah terlalu sering mendengarnya. Selalu tentang, apa kata orang. Selalu tentang, kewajiban. Selalu tentang menempatkan kebutuhan Citra dan Tony di atas segalanya. Kebahagiaan Citra bukan tanggung jawab saya, Bu. Apalagi jika harus mengorbankan satu-satunya harta peninggalan keluarga saya, balas Laura. Ketenangannya mulai retak. Oh, jadi begitu? Sekarang kamu sudah merasa hebat, ya? Sudah jadi orang kota? Jadi lupa dari mana asalmu? Lupa bagaimana dulu Tony mendukungmu saat kamu merintis karir? Ini saatnya kamu balas budi, Laura. Jangan jadi kacang lupa kulitnya. Suara Ibu Yati semakin meninggi, penuh dengan tuduhan yang tak berdasar. Laura mengepalkan tangannya. Balas budi? Ia merintis karirnya dengan kerja kerasnya sendiri. Tony lebih sering menjadi beban daripada pendukung. Tapi berdebat dengan Ibu Yati soal itu sama saja dengan berbicara pada tembok. Tembok yang bisa berteriak dan menyalahkan. Laura memutuskan untuk mengambil jalan lain. Bu, saya mohon. Saya bisa bantu biaya pernikahan Citra. Saya akan berikan uang, tapi jangan jual rumah itu. Saya akan usahakan, tapi tolong batalkan penjualannya. Tawar Laura, sebagai upaya terakhir untuk bernegosiasi. Ia pikir, tawaran uang akan meluluhkan hati mertuanya yang materialistis itu. Tapi ia salah. Ibu Yati justru tertawa sinis. Memberi uang? Berapa yang bisa kamu beri? 1 miliar? 2 miliar? Tawaran kita itu 7 miliar. Laura, 7. Uangmu tidak akan cukup. Sudahlah, jangan banyak alasan. Kamu hanya tidak rela melihat keluarga kami bahagia. Laura tertegun. Jadi ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kekuasaan. Ibu Yati tidak mau sekadar diberi, ia mau mengambil. Ia mau menunjukkan siapa yang berkuasa dalam keluarga ini. Ia mau membuktikan bahwa apa yang menjadi milik Laura, pada akhirnya, adalah milik mereka juga. Saat itulah Laura sadar, tidak ada gunanya lagi berbicara. Tidak ada ruang untuk logika atau perasaan. Di mata mertuanya, ia hanyalah sebuah mesin ATM, sebuah aset yang bisa dicairkan kapan saja mereka butuh. Rasa sakit di hatinya karena pengkhianatan Tony kini bercampur dengan rasa muak yang mendalam terhadap keluarga suaminya. Hening sejenak di telepon, sebelum akhirnya Ibu Yati berbicara lagi. Kali ini, suaranya turun beberapa oktav, menjadi desisan dingin yang penuh dengan racun dan penekanan. Itu adalah suara yang tidak menerima bantahan, suara seorang diktator yang menjatuhkan vonis. Dengar, Laura. Ibu tidak bertanya pendapatmu. Ibu memberitahumu. Rumah itu tetap akan dijual, dengan atau tanpa persetujuanmu. Anggap saja ini baktimu pada keluarga yang sudah menerimamu. Paham? Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan mengancam. Laura merasakan gelombang kemarahan yang luar biasa, begitu kuat hingga membuatnya sulit bernapas. Tangannya yang memegang ponsel gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah mencapai puncaknya. Ia tidak menjawab. Ia tidak perlu menjawab. Dengan satu gerakan tegas, ia mematikan sambungan telepon itu. Ia menatap kosong ke arah kerangka bangunan di hadapannya. Baja-baja kokoh yang menjulang ke langit. Ia akan menjadi seperti baja itu. Keras, dingin, dan tidak akan bisa dibengkokkan. Mereka telah menyatakan perang. Dan Laura tidak akan pernah mundur dari pertempuran ini. Kembali di lokasi proyek, di antara deru mesin dan teriakan para pekerja, Laura berdiri diam selama beberapa saat. Ancaman Ibu Yati masih terngiang di telinganya, sebuah deklarasi perang yang tidak bisa ditarik kembali. Para mandor yang menunggunya menatap dengan sedikit khawatir, melihat perubahan raut wajah atasan mereka yang biasanya selalu tenang dan terkendali. Mereka melihat rahangnya mengeras dan matanya yang biasanya hangat kini memancarkan kilat dingin yang tajam. Laura menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang penuh debu konstruksi, dan embusan itu seolah meniup pergi semua keraguan dan rasa sakit hatinya.
Yang tersisa adalah fokus yang jernih, setajam garis-garis biru pada denah bangunan di tangannya. Ia berbalik menghadap para mandor. "Maaf, ada urusan keluarga mendadak," katanya, suaranya kembali datar dan profesional, seolah panggilan telepon tadi tidak pernah terjadi. "Mari kita lanjutkan. Saya mau periksa kembali perhitungan tegangan untuk balok penyangga di lantai 15. Pastikan tidak ada kesalahan sedikit pun." Para pekerja bertukar pandang, terkesan dengan ketenangannya. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kepala arsitek brilian itu, sebuah struktur lain sedang dirancang. Bukan struktur bangunan dari baja dan beton, melainkan sebuah struktur jebakan yang rapi, dengan fondasi hukum yang kokoh dan pilar-pilar konsekuensi yang akan meruntuhkan kesombongan keluarganya. Malam itu, di kamar hotelnya, Laura tidak lagi menatap foto rumah neneknya dengan kesedihan. Ia menatapnya dengan tatapan seorang jenderal yang merencanakan strategi untuk merebut kembali bentengnya. Ia sadar, berdebat dengan Tony dan Ibu Yati adalah sia-sia. Mereka beroperasi di dunia yang berbeda. Dunia di mana perasaan, kenangan, dan harga diri bisa dikonversi menjadi rupiah. Menangis, memohon, atau marah-marah hanya akan memberinya label istri pembangkang yang emosional. Mereka tidak akan pernah mengerti. Jadi, ia harus berbicara menggunakan satu-satunya bahasa yang mereka takuti, meskipun mereka belum menyadarinya. Bahasa konsekuensi. Ia membuka laptopnya, bukan untuk mengerjakan revisi desain, melainkan untuk mengakses brankas data digitalnya. Di sana, tersimpan rapi semua dokumen penting miliknya, termasuk pindaian semua sertifikat asetnya. Matanya tertuju pada dua folder. Satu bernama, Rumah Warisan Sukamaju, dan satu lagi bernama, Tanah Belakang Sukamaju. Ia tersenyum tipis. Tony, dalam kemalasan dan ketidaktahuannya, tidak pernah peduli untuk memahami detail aset milik istrinya. Baginya, semua tanah di kampung itu adalah satu kesatuan, rumah warisan. Ia tidak tahu bahwa nenek Laura adalah wanita yang sangat teliti dan taat hukum. Laura mengambil ponselnya. Panggilan pertama ia tujukan kepada Rina, pengacara perusahaan tempatnya bekerja, yang juga sahabat karibnya. Rina adalah wanita yang cerdas, tajam, dan tidak suka basa-basi. "Lau, tumben telepon malam-malam. Proyek Surabaya aman?" sapa Rina dari seberang. "Aman, Rin. Aku butuh konsultasi hukum singkat, di luar pekerjaan," jawab Laura, langsung ke intinya. "Silakan, mumpung tagihannya belum jalan," canda Rina. Laura tersenyum sekilas. "Aku punya pertanyaan. Misalkan, ada sebidang tanah yang statusnya adalah tanah wakaf produktif, di atasnya berdiri bangunan warisan. Apakah tanah dan bangunan itu bisa diperjualbelikan?" tanya Laura. Rina terdiam sejenak. "Wakaf? Tentu saja tidak bisa, Lau. Tanah wakaf itu milik umat, bukan milik pribadi, meskipun keluargamu yang mewakafkan dan punya hak untuk menempatinya. Menjual tanah wakaf itu pidana serius. Penipuan terhadap umat dan penggelapan aset nirlaba. Kenapa kamu bertanya soal ini?" Laura mengabaikan pertanyaan terakhir. "Oke, pertanyaan kedua. Misalkan lagi, ada seseorang yang menjual properti A, tapi sertifikat yang ia gunakan adalah sertifikat untuk properti B yang lokasinya bersebelahan. Pembeli sudah terlanjur memberikan uang muka. Apa status transaksi itu?" Rina tertawa kecil. "Itu bukan transaksi, Lau. Itu namanya penipuan murni. Pasal 378 KUHP. Pembeli bisa menuntut uangnya kembali 100% plus ganti rugi, dan si penjual bisa langsung masuk penjara. Ini kasus siapa sih? Klienmu ada yang kena masalah?" Laura merasa hatinya lega. Semua asumsinya terkonfirmasi. "Bukan siapa-siapa, Rin. Hanya riset kecil untuk melindungi aset di masa depan. Terima kasih banyak infonya. Aku berutang makan malam padamu," kata Laura, menutup telepon sebelum Rina sempat bertanya lebih jauh. Kini, pilar hukumnya sudah kokoh. Ia butuh pelaksana di lapangan. Panggilan kedua ia tujukan kepada Pak Kades, kepala desa di kampungnya. Pak Kades adalah pria parubaya yang bijaksana, sahabat almarhum kakeknya, dan orang yang sangat ia hormati. "Assalamualaikum, Pak Kades. Mohon maaf mengganggu malam-malam. Ini Laura," sapanya dengan hormat. "Waalaikumsalam," enduk Laura. "Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu di kota orang? Sehat-sehat saja, kan?" Suara Pak Kades terdengar hangat dan kebapakan. "Alhamdulillah sehat, Pak. Begini, Pak. Saya menelepon karena ada masalah penting mengenai rumah peninggalan nenek." Laura kemudian menceritakan dengan singkat dan jelas,
bahwa ada pihak keluarganya yang mencoba menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuannya. Ia bisa mendengar Pak Kades menghela napas berat di seberang sana. Astagfirullah. Bapak sudah curiga sejak beberapa hari lalu ada orang kota yang survei ke sana-sini. Bapak pikir untuk apa? Ternyata begini, ujar Pak Kades dengan nada prihatin. Saya minta tolong, Pak Kades. Lanjut Laura, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Saya tidak akan menghalangi mereka. Biarkan saja prosesnya berjalan. Saya hanya punya satu permintaan. Jika nanti mereka datang lagi bersama pembeli untuk finalisasi, atau untuk penandatanganan di notaris, tolong Bapak dampingi. Tentu, Enduk. Bapak pasti akan dampingi. Akan Bapak jelaskan status tanah wakaf itu pada mereka, kata Pak Kades dengan sigap. Tidak, Pak. Tolong jangan jelaskan apa-apa dulu, potong Laura. Itu akan menjadi senjata terakhir. Untuk sekarang, permintaan saya sederhana. Tolong pastikan saja, rombongan pembeli itu diarahkan ke lokasi properti yang benar-benar sesuai dengan nomor sertifikat yang tertera di dokumen penjualan mereka. Hanya itu saja, Pak. Pak Kades terdiam, mencerna permintaan aneh itu. Ia adalah orang yang cerdas dan sudah puluhan tahun mengurus masalah tanah di desanya. Sedetik kemudian, ia seperti memahami sesuatu. Ia tidak bertanya lebih jauh. Bapak paham, Enduk Laura. Serahkan saja pada Bapak. Anggap saja ini sandiwara kecil untuk memberi pelajaran. Nanti Bapak siapkan penyambutan yang sesuai, kata Pak Kades, dan Laura bisa menangkap nada geli dalam suaranya. Terima kasih banyak, Pak Kades. Saya serahkan semuanya pada Bapak, kata Laura, merasa beban di pundaknya terangkat. Ia mematikan telepon. Misil telah diluncurkan, kini ia hanya perlu menunggu waktu untuk melihatnya menghantam target dengan presisi sempurna. Ia menatap kembali pemandangan kota Surabaya dari jendelanya. Malam ini, ia akan tidur nyenyak. Sementara Laura menyusun strateginya dalam sunyi, di belahan kota lain, Tony, Ibu Yati, dan Citra sedang merayakan kemenangan mereka dengan gegap gempita. Mereka memilih sebuah restoran mewah di lobi Hotel Bintang 5, tempat di mana harga segelas jus jeruk setara dengan upah minimum mingguan. Suara denting gelas dan tawa mereka yang keras menarik perhatian beberapa pengunjung lain, namun mereka tidak peduli. Mereka merasa seperti raja dan ratu yang baru saja memenangkan lotre. Tony, dengan dada membusung, menceritakan kembali versinya saat bernegosiasi dengan pembeli, membuatnya terdengar seperti seorang maestro bisnis ulung. Padahal, ia hanya menerima harga pertama yang ditawarkan tanpa menawar sedikit pun. Lihat kan, Bu, Tony juga bisa menghasilkan uang besar. Selama ini Laura saja yang terlalu meremehkan aku, katanya dengan bangga, sambil menenggak minumannya. Ibu Yati menepuk-nepuk punggung putranya dengan sayang. Tentu saja, Nak. Kamu itu darah daging ibu. Punya bakat bisnis alami. Cuma selama ini tertutup saja oleh bayang-bayang istrimu. Sekarang, biarkan dunia melihat siapa Tony yang sebenarnya. Timpal Ibu Yati, matanya berbinar-binar membayangkan status sosialnya yang akan segera meroket. Citra adalah yang paling ekspresif. Ponselnya nyaris tak pernah lepas dari tangannya. Ia sibuk melakukan siaran langsung di Instagram, memamerkan suasana restoran mewah itu. Hai semua. Lagi dinner cantik nih sama mama dan kakakku tersayang. Kita lagi merayakan proyek keluarga yang super sukses. Doain ya, sebentar lagi bakal ada pernikahan termegah tahun ini. Celotehnya ke kamera, sambil mengedipkan mata. Komentar-komentar pujian dan rasa iri dari teman-temannya membanjiri layarnya, memuaskan dahaganya akan pengakuan. Di sela-sela siaran langsungnya, ia sibuk membuka situs-situs desainer gaun pengantin dari Milan dan Paris. Bu, aku sudah menemukan gaunnya. Harganya memang sedikit mahal, cuma 800 juta, tapi ini kan sekali seumur hidup. Rengeknya manja pada Ibu Yati. Ibu Yati, yang sudah terbuai dalam fantasi kekayaan, langsung mengangguk. Ambil saja, Nak, pesan sekarang juga. Jangan sampai keduluan orang lain. Untuk putri ibu satu-satunya, tidak ada yang terlalu mahal. Katanya dengan murah hati, seolah uang 7 miliar itu sudah ada di dalam tasnya. Mereka benar-benar sudah lupa daratan. Keesokan harinya, pesta belanja mereka berlanjut dengan lebih gila. Mereka menghubungi salah satu wedding organizer paling terkenal di ibu kota. Tanpa ragu, mereka langsung membayar uang muka sebesar 500 juta rupiah untuk paket pernikahan paling premium, yang mencakup dekorasi ballroom hotel dengan ribuan mawar impor, penampilan dari penyanyi papan atas, dan liputan media eksklusif. Tony bahkan sudah berani datang ke dealer mobil mewah, melakukan test drive untuk sebuah sedan Eropa terbaru. Nanti kalau sudah lunas, saya ambil yang warna hitam ini, katanya dengan gaya sombong kepada sales mobil. Ibu Yati pun tak mau ketinggalan.
Ia sibuk menghubungi teman-teman arisannya, mengabarkan rencana pernikahan putrinya yang akan digelar di hotel termewah, dengan nada yang sengaja dibuat rendah hati padahal penuh kesombongan. Ia menikmati setiap tatapan iri dan decak kagum dari teman-temannya. Ini adalah puncak hidupnya. Di tengah euforia itu, tak ada satupun dari mereka yang memikirkan Laura. Atau lebih tepatnya, mereka sengaja tidak memikirkannya. Ancaman Laura dianggap sebagai angin lalu, drama seorang istri yang merasa dilangkahi namun pada akhirnya akan takluk oleh pesona uang. "Sudah kamu hubungi lagi Laura?" tanya Ibu Yati pada Tony di sela-sela kesibukan mereka memilih souvenir pernikahan dari katalog. Tony menggeleng. "Untuk apa? Biarkan saja dia tenang dulu. Nanti kalau 5 miliar sisanya sudah cair, aku tunjukkan saja bukti transfernya. Dia pasti langsung diam." "Perempuan itu paling mudah dibujuk dengan bukti nyata, Bu," jawab Tony dengan sangat percaya diri. Mereka tertawa bersama, merasa begitu pintar dan superior. Mereka merasa telah berhasil mengecoh dan mengendalikan Laura, arsitek sukses yang selama ini selalu mereka anggap angkuh. Malam harinya, saat mereka sedang bersantai di rumah setelah seharian menghamburkan uang yang belum mereka miliki, ponsel Tony berdering. Panggilan dari perwakilan pembeli. Jantung mereka bertiga berdebar kencang. "Halo, selamat malam, Pak Tony," sapa suara di seberang. "Saya hanya ingin mengonfirmasi jadwal untuk penandatanganan akta jual beli di hadapan notaris. Lusa, pukul 10 pagi di kantor notaris di kota kabupaten dekat lokasi. Apakah Bapak bisa?" Tony merasakan gelombang kemenangan yang membuncah. Ini dia. Momen final yang mereka tunggu-tunggu. "Tentu saja bisa, Pak. Sangat bisa. Saya akan datang tepat waktu," jawab Tony, mencoba menjaga suaranya tetap profesional meski hatinya ingin berteriak kegirangan. "Baik. Mohon dibawa semua dokumen asli yang diperlukan, terutama sertifikat asli dan KTP Bapak sebagai penjual atas nama kuasa dari istri," kata orang itu lagi. "Pasti. Semua sudah saya siapkan," sahut Tony. Setelah panggilan berakhir, ia langsung melompat dari sofa dan memeluk ibu serta adiknya. "Berhasil. Lusa kita cair 5 miliar, teriaknya. Ibu Yati dan Citra menjerit bahagia. Mereka berpelukan, menari-nari kecil di ruang tamu. Di puncak kebahagiaan mereka, Tony mengambil ponselnya. Ia membuka kontak Laura dan dengan senyum penuh kemenangan, ia mengetik sebuah pesan singkat yang penuh dengan ejekan terselubung. "Lihat, semua bahagia tanpamu. Pelunasan 5 miliar tinggal 2 hari lagi saat penandatanganan akta jual beli." Ia menekan tombol kirim, membayangkan wajah masam Laura saat membaca pesan itu. Ia tidak tahu, di Surabaya, Laura membaca pesan itu dengan senyum yang sangat berbeda. Senyum seekor singa betina yang melihat mangsanya berjalan santai memasuki perangkap. 2 hari berlalu seperti dalam sekejap mata bagi Laura. Hari penandatanganan akta jual beli tiba, namun di Surabaya, itu hanyalah hari Rabu biasa yang sibuk. Pukul 9 pagi, Laura sudah berdiri di lantai 30 sebuah gedung setengah jadi, mengenakan helm proyek dan rompi keselamatan. Angin ketinggian meniup-niup ujung rambutnya yang tergerai dari helm. Di hadapannya, para insinyur dan manajer lapangan menunggu arahannya. Ia sedang menjelaskan modifikasi rumit pada sistem penopang fasad kaca gedung, jarinya menelusuri garis-garis pada cetak biru raksasa yang terbentang di atas meja darurat. Ia sepenuhnya tenggelam dalam dunianya. Dunia di mana logika, presisi, dan perhitungan berkuasa. Dunia di mana tidak ada tempat untuk drama keluarga yang irasional. Ia merasa kuat di sini, berkuasa, dan memegang kendali. Sebuah perasaan yang kontras dengan apa yang coba direbut darinya. Tepat pukul 10:05, ponselnya di dalam saku mulai bergetar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ia tahu persis siapa yang menelepon. Tony. Waktunya tiba. Seulas senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Ia sama sekali tidak terganggu. Ia melanjutkan penjelasannya tentang penggunaan bau tanam berkekuatan tinggi dengan suara yang stabil dan jelas, seolah getaran di sakunya hanyalah dengung serangga yang lewat. Setelah rentetan panggilan dari Tony berhenti, getaran baru dimulai. Kali ini dari Ibu Yati. Lalu disusul oleh Citra. Mereka rupanya sedang bersama, sebuah komite kepanikan yang mulai terbentuk. Laura membiarkan semua panggilan itu mati dengan sendirinya. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan mendengar suaranya, apalagi suara paniknya. Baginya, keheningan adalah bentuk perlawanan yang paling elegan. Setelah rapat singkat di ketinggian itu selesai, ia turun ke kantor proyek di lantai dasar. Ia duduk di mejanya, menuang segelas air putih, dan baru kemudian meraih ponselnya. Layarnya penuh dengan notifikasi. 27 panggilan tak terjawab dari Tony, Ibu Yati,
dan Citra. Diikuti oleh serangkaian pesan yang menunjukkan eskalasi kepanikan mereka. Pesan pertama dari Tony pada pukul 10:10 pagi berbunyi, "Lau, kok nggak diangkat? Aku udah di kantor notaris nih, nungguin." Pesan kedua, 30 menit kemudian, nadanya mulai berubah. "Ini ada sedikit masalah sama nomor persil tanah di dokumen. Pembelinya minta cek lokasi dulu. Kamu bisa tolong telepon Pak Kades nggak? Dia kayaknya mempersulit." Laura terkekeh membaca kata, mempersulit. Pak Kades tidak mempersulit, ia hanya meluruskan. Pesan ketiga, pada pukul 11, ditulis dengan huruf kapital semua, sebuah tanda keputusasaan yang nyata. Laura angkat teleponnya, ini penting banget. Pembelinya mulai marah-marah. Dan akhirnya, sebuah pesan suara masuk. Laura menekan tombol putar dan menempelkan ponsel ke telinganya. Suara Tony terdengar panik, terengah-engah, dengan latar belakang suara orang berteriak. "Sayang, aduh, gawat ini, Lau, gawat." Pembelinya ngamuk. "Dia bilang aku nipu. Tolong telepon aku balik sekarang. Aku nggak ngerti ini ada apa." Laura menghapus pesan suara itu tanpa emosi. Ia lalu menggulir layarnya ke bawah, melewati semua notifikasi kepanikan itu, mencari satu nama yang benar-benar penting. Pak Kades. Ada beberapa pesan WhatsApp yang belum terbaca darinya, sebuah laporan langsung dari medan pertempuran. Laura membacanya sambil menyandarkan punggungnya ke kursi, menikmati setiap katanya. Pesan pertama dari Pak Kades dikirim sekitar pukul 10:30. "Assalamualaikum, Enduk Laura. Laporan pagi. Rombongan dari kota sudah tiba di desa. Gagah-gagah sekali, mobilnya bagus-bagus, mengkilap semua. Pak Tony juga sudah datang. Pakai kemeja batik sutra baru, sepertinya mahal. Wanginya sampai kecium dari jarak 5 meter." Laura tersenyum. Pak Kades memang punya selera humor yang khas. Pesan kedua datang 20 menit kemudian. "Laporan siang. Sekarang kami semua sudah di lokasi, Enduk. Tadi ada perdebatan kecil di depan rumah utama. Rombongan pembeli maunya langsung masuk rumah nenekmu itu, sudah tidak sabar sepertinya. Tapi Bapak bilang dengan sopan, 'Maaf, Bapak-bapak yang terhormat. Aturan harus sesuai dokumen. Mari kita ikuti saja nomor sertifikat yang tertera biar transaksinya sah dan barokah.' Jadi sekarang, Bapak sedang antar mereka semua jalan kaki lewat jalan setapak di samping. Agak becek sedikit bekas hujan semalam, sepertinya sepatu mahal mereka jadi kotor." Laura bisa membayangkan dengan jelas pemandangan itu. Orang-orang kota yang angkuh, dengan sepatu kulit Italia mereka, terpaksa berjalan di jalan setapak yang becek, mengikuti Pak Kades yang mungkin hanya memakai sandal jepit. Lalu, pesan ketiga, pesan yang paling ia tunggu-tunggu, dikirim beberapa menit sebelum Tony meninggalkan pesan suara paniknya. "Laporan terkini. Enduk, situasinya sekarang sedang sedikit ramai. Bapak nonton dari bawah pohon nangka saja, adem. Wajah bapak pembeli yang paling gagah tadi warnanya sudah berubah, dari putih bersih jadi merah bata, persis seperti warna genteng. Beliau tadi teriak-teriak. Katanya tidak pernah lihat villa peristirahatan, yang ada tempat makan sapinya dan baunya khas sekali. Pak Tony sedang sibuk sekali di sana, mencoba menjelaskan pada rombongan tentang konsep, aset biologis, dan desain otentik pedesaan. Bapak kurang paham maksudnya apa, tapi sepertinya penjelasannya kurang diterima. Salah satu sapi nenekmu juga sepertinya ikut tegang, dari tadi melenguh terus tidak berhenti." Membaca kalimat terakhir, Laura tidak bisa menahannya lagi. Tawa yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak. Bukan tawa keras yang mengejek, melainkan tawa lega yang tulus, tawa kemenangan yang manis. Ia menatap kembali cetak biru di mejanya, struktur kokoh yang ia rancang. Ternyata, struktur jebakannya pun berdiri sama kokohnya. Mari kita putar waktu kembali ke 2 jam sebelumnya. Tony mengendarai mobilnya menuju kota kabupaten dengan perasaan di puncak dunia. Kemeja batik sutra terbaiknya terasa licin dan mewah di kulitnya. Parfum mahal yang ia semprotkan seolah menjadi aura kesuksesan yang mengelilinginya. Hari ini adalah hari pembuktiannya. Hari di mana ia akan menunjukkan pada Laura, pada ibunya, pada dunia, bahwa ia bukan sekadar suami yang menumpang hidup pada kesuksesan istrinya. Ia adalah seorang negosiator ulung, seorang kepala keluarga yang mampu menghasilkan uang miliaran. Ia tiba di kantor notaris yang megah, sebuah bangunan modern dengan pilar-pilar besar. Di ruang tunggu, ia bertemu dengan Pak Hartono, sang pembeli, seorang pengusaha properti bertubuh tegap dengan wajah tegas. Di sampingnya, duduk 2 orang yang tampak seperti tim hukumnya, dengan koper kulit dan tatapan tajam. Tony menjabat tangan mereka semua dengan mantap, memancarkan kepercayaan diri yang ia paksakan. Awalnya, semua berjalan lancar.
Notaris membacakan detail-detail awal. Namun, suasana mulai berubah ketika salah satu pengacara Pak Hartono mengangkat alisnya. "Mohon maaf, Pak Notaris, Pak Tony," katanya sambil menunjuk selembar dokumen. Di proposal awal dan foto-foto yang diberikan Pak Tony, objeknya adalah bangunan utama yang besar di depan. Namun, nomor persil tanah dan luas yang tertera di draft sertifikat ini merujuk pada plot tanah yang berbeda di bagian belakang, dengan luas hanya 300 meter persegi. Apakah ini tidak salah ketik? Jantung Tony berdebar sedikit. Ia sama sekali tidak memperhatikan detail itu. Ia hanya mengambil fotokopian sertifikat yang ada di laci meja Laura. "Oh, itu sama saja, Pak. Satu kompleks, satu kepemilikan. Bagian dari properti utama," jawab Tony sedikit gugup, mencoba terdengar meyakinkan. Pak Hartono menatapnya tajam. "Saya tidak berbisnis dengan asumsi, Pak Tony. Kita harus pastikan objeknya benar sebelum saya mentransfer sisa 5 miliar. Sebaiknya kita tinjau langsung lokasinya sekarang juga untuk klarifikasi." Mau tak mau, Tony setuju. Dalam hatinya ia mengutuk Laura yang tidak rapi dalam menyimpan dokumen. Rombongan mobil mewah itu pun berangkat dari kantor notaris menuju desa. Sepanjang jalan, Tony terus meyakinkan mereka tentang keindahan dan potensi investasi dari rumah warisan itu. Ketika mereka tiba di depan gerbang, ia membusungkan dadanya. "Nah, itu dia, Pak Hartono. Megah, kan? Warisan asli, kayu jatinya tidak ada duanya," serunya, menunjuk rumah panggung yang memang tampak anggun dan berwibawa. Pak Hartono dan timnya tampak terkesan. Mereka mengangguk-angguk setuju. Kemenangan sudah di depan mata, pikir Tony. Namun, saat mereka akan melangkah masuk, sesosok pria parubaya yang tenang dan berwibawa muncul dari samping rumah. "Itu Pak Kades. Selamat datang di desa kami, bapak-bapak yang terhormat," sapa Pak Kades dengan senyum ramah. "Perkenalkan, saya kepala desa di sini. Tadi saya dihubungi Pak Notaris untuk ikut menyaksikan prosesnya." Tony merasa sedikit lega dengan kehadiran Pak Kades, berharap kehadirannya bisa memperlancar urusan. Ia salah besar. "Mari, Pak, silakan masuk," kata Tony. Pak Kades mengangkat tangannya dengan sopan. "Sebentar dulu, Pak Tony. Tadi pesan dari Pak Notaris, kita harus memastikan semuanya sesuai dengan dokumen hukum yang ada. Demi kebaikan semua pihak," katanya dengan tenang. Ia lalu menatap rombongan pembeli. "Mari, bapak-bapak, saya antarkan langsung ke properti yang nomor sertifikatnya tercantum di dalam draft perjanjian jual beli Bapak." Dengan isyarat tangan, Pak Kades mulai berjalan. Anehnya, ia tidak berjalan menuju tangga rumah utama, melainkan menyusuri jalan setapak berumput di samping rumah. "Loh, Pak Kades, kok ke belakang?" tanya Tony, kebingungannya mulai muncul. Pak Hartono dan timnya saling berpandangan, lalu mengikuti Pak Kades. Tony, dengan perasaan tak enak, terpaksa ikut di belakang. Jalan setapak itu sedikit licin. Salah satu pengacara hampir terpeleset, sepatunya yang mengkilap kini bernoda tanah basah. Mereka berjalan melewati kebun pisang dan kandang ayam kecil. Aroma pedesaan yang otentik mulai tercium, campuran bau tanah lembab, dedaunan, dan kotoran ternak. Dan di sanalah, di ujung jalan setapak, berdiri tujuan akhir mereka. Sebuah bangunan kayu tua yang kusam, dengan beberapa papan yang sudah lapuk dan atap seng yang mulai berkarat di beberapa bagian. Di sampingnya ada gudang jerami yang pintunya sedikit miring. Dari dalam bangunan itu, terdengar suara lenguhan pelan, dan dua kepala sapi yang besar menengok keluar dari jendela tanpa kaca dengan tatapan polos. Hening. Rombongan dari kota itu berhenti melangkah, terpaku menatap pemandangan di depan mereka. Wajah Pak Hartono yang tadinya terkesan kini perlahan berubah menjadi bingung, lalu tidak percaya, dan akhirnya memerah karena amarah yang tertahan. Tony sendiri merasa dunianya berputar. Otaknya berusaha keras memproses apa yang terjadi. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Ini hanya kandang sapi tua milik nenek Laura. Pak Hartono berbalik perlahan, menatap Tony. Matanya menyipit, berbahaya. Ia menunjuk bangunan reot itu dengan jari gemetar. Suaranya keluar sebagai bisikan serak yang penuh amarah. "Jadi, setelah semua pembicaraan kita, setelah semua foto villa mewah yang kamu tunjukkan, saya bayar uang muka 2 miliar rupiah. Ia mengambil napas, lalu suaranya meledak menjadi teriakan yang membuat sapi-sapi di dalam kandang terlonjak kaget. "Untuk kandang sapi ini?" Teriakan itu menggema, memecah ketenangan desa. Tony pucat pasi, keringat dingin membasahi keningnya. "Bukan, Pak, bukan ini, pasti ada yang salah. Rumahnya yang di depan itu," gagapnya, sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah utama.
Pak Kades melangkah maju dengan tenang, seolah menjadi wasit dalam sebuah pertandingan yang sudah ia ketahui pemenangnya. Ia mengeluarkan 2 lembar fotokopian dari sakunya. "Maaf, bapak-bapak," katanya dengan suara jelas. "Kalau menurut hukum, kita harus berpegang pada dokumen. Sertifikat yang dipegang Pak Tony ini, nomor 0877, luas 300 meter persegi, memang betul lokasinya di sini. Isinya adalah bangunan kandang dan gudang jerami." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah rumah utama. "Dan kalau bangunan yang megah di depan itu, mohon maaf sekali, itu memang tidak akan pernah bisa dijual. Karena bangunan itu berdiri di atas tanah wakaf milik masjid desa." Jeder. 2 petir menyambar di siang bolong. Satu mengungkap kebodohan Tony, dan yang kedua mengungkap tindakan ilegalnya. Wajah Tony berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Di tengah kekacauan itu, saat Pak Hartono mulai berteriak tentang penipuan dan penjara, salah satu sapi di dalam kandang mengeluarkan suara lenguhan yang panjang dan keras. Mo. Seolah menjadi musik latar yang sempurna untuk tragedi komedi yang baru saja terungkap. Teriakan murka Pak Hartono adalah pemecah keheningan yang brutal. Suaranya, yang diperkuat oleh amarah seorang pengusaha besar yang merasa dipermalukan, seolah membuat udara di sekitar kandang sapi itu bergetar. Tony berdiri membeku. Setiap kata yang diucapkan Pak Kades dan Pak Hartono berdengung di telinganya seperti lonceng kematian. Kandang sapi, tanah wakaf, penipuan, penjara. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, menghancurkan sisa-sisa kesombongan yang ia bangun selama beberapa hari terakhir. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat, lidahnya terasa keluh. Tapi fotonya, sertifikatnya, saya hanya mengambil yang ada di laci. Akhirnya ia berhasil mengeluarkan beberapa patah kata yang terdengar seperti rengekan anak kecil, bukan pembelaan seorang pria dewasa. Salah satu pengacara Pak Hartono maju selangkah, tatapannya dingin dan penuh cemooh. "Pak Tony, di mata hukum, foto tidak memiliki kekuatan apapun dibandingkan sertifikat tanah yang sah. Dan ketidaktahuan Bapak mengenai aset yang Bapak jual bukanlah alasan yang bisa diterima, melainkan bukti kelalaian yang fatal, atau lebih buruk lagi, niat buruk untuk menipu. Bapak telah salah merepresentasikan objek jual-beli secara terang-terangan." Setiap kata dari pengacara itu adalah paku yang menancap di peti mati harapan Tony. Pak Hartono, yang wajahnya masih merah padam, menunjuk lurus ke wajah Tony. "Saya tidak peduli dengan alasan bodohmu. Saya tidak mau tahu. Uang muka saya, 2 miliar rupiah, harus kembali utuh ke rekening saya sebelum matahari terbenam hari ini. Tidak kurang 1 sen pun," bentaknya. "Jika tidak, saya pastikan pengacara saya membuat laporan polisi malam ini juga dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Kamu tahu hukuman untuk pasal itu? Bisa lebih dari 4 tahun penjara." Ancaman penjara membuat kaki Tony lemas. Ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada tiang kayu kandang yang lapuk. Debu dan serpihan kayu kering menempel di telapak tangannya yang basah oleh keringat dingin. "Tapi uangnya, sebagian sudah dipakai untuk DP," bisiknya putus asa. Pak Hartono tertawa, tawa yang sama sekali tidak lucu. "Itu bukan urusan saya. Itu urusanmu dengan keserakahan keluargamu. Jual mobilmu. Jual rumah ibumu. Saya tidak peduli. Uang saya kembali, atau kamu tidur di sel malam ini," ia menggeram. Tidak berhenti di situ, ia menambahkan, "dan saya akan pastikan namamu hancur di dunia bisnis. Semua orang akan tahu siapa Tony, si penipu yang mencoba menjual kandang sapi seharga 7 miliar. Kamu tidak akan pernah bisa mendapat pinjaman bank atau kepercayaan dari siapapun lagi seumur hidupmu." Harga diri Tony hancur berkeping-keping. Ia bukan lagi negosiator ulung, ia adalah bahan tertawaan. Ia tidak tahan lagi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berbalik dan lari. Ia benar-benar lari meninggalkan tempat itu, tidak mempedulikan teriakan dan makian yang mengejarnya. Ia berlari menyusuri jalan setapak yang becek, tidak peduli sepatunya yang mahal kini penuh lumpur. Ia berlari melewati rumah utama yang megah, yang kini terasa seperti monumen raksasa yang mengejek kebodohannya. Ia masuk ke dalam mobilnya, membanting pintu, dan tancap gas meninggalkan desa itu dengan perasaan terhina yang luar biasa. Sambil menyetir dengan tangan gemetar dan mata nanar, ia menelepon ibunya. Ibu Yati menjawab dengan nada ceria. "Halo, Nak, bagaimana? Sudah beres? Kapan cair 5 miliarnya?" Tangis Tony pun pecah. Ia meraung seperti anak kecil di telepon. "Bu, gagal, semua gagal total," isaknya. Di rumah, Ibu Yati dan Citra yang sedang asyik melihat-lihat katalog bulan madu di Jerman, langsung terdiam. Wajah mereka tegang. "Gagal bagaimana?
Tony? Apa maksudmu? Tanya Ibu Yati, suaranya mulai meninggi. Tony, di sela-sela isak tangisnya yang menyedihkan, mencoba menceritakan semuanya. Tentang kandang sapi, tentang tanah wakaf, tentang amukan Pak Hartono, tentang tuntutan pengembalian uang 2 miliar sebelum malam tiba, tentang ancaman penjara. Semakin banyak Tony menjelaskan, semakin pucat wajah Ibu Yati dan Citra. Fantasi mereka tentang gaun desainer, pernikahan mewah, dan liburan ke Eropa meledak menjadi abu di depan mata mereka. Apa? Kandang sapi? Tanah wakaf? Pekik Ibu Yati, tak percaya. Kemarahannya kini meledak, bukan pada Laura, tapi pada putranya sendiri. Bodoh kamu, Tony, kenapa kamu tidak periksa dulu sertifikatnya baik-baik? Bagaimana bisa kamu salah membedakan rumah dengan kandang sapi? Kamu sudah mempermalukan ibu. Citra mulai menangis histeris. Jadi pernikahanku bagaimana, Bu? Gaunnya sudah aku pesan. Hotelnya sudah di DP. Uangnya tidak bisa kembali. Ratapnya sambil memukul-mukul sofa. Di tengah kepanikan itu, telepon rumah mereka berdering. Ibu Yati mengangkatnya dengan kasar. Halo, bentaknya. Suara ramah dari seberang terdengar. Selamat siang, Ibu Yati. Kami dari pihak wedding organizer. Hanya ingin mengingatkan, sesuai perjanjian, sisa pembayaran untuk venue hotel sebesar 1,5 miliar rupiah jatuh tempo akhir minggu ini. Kami hanya ingin mengonfirmasi jadwal pelunasannya. Ibu Yati langsung menutup telepon tanpa menjawab. Jantungnya berdebar kencang. Belum sempat ia bernapas, ponsel Citra berdering. Dari butik gaun pengantin, menanyakan sisa pembayaran 700 juta rupiah. Satu persatu, telepon dari para vendor mulai berdatangan. Telepon-telepon yang beberapa hari lalu menjadi sumber kebanggaan, kini berubah menjadi teror. Kastil impian mereka yang dibangun di atas angin, kini runtuh menimpa mereka dengan tumpukan utang yang menggunung. Tony akhirnya tiba di rumah, wajahnya kuyu seperti mayat hidup. Ia, ibunya, dan adiknya kini duduk bersama di ruang tamu yang terasa menyesakan. Tak ada lagi tawa kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam, diselingi isak tangis putus asa Citra. Realita, dalam bentuk utang 2 miliar dan ancaman penjara, baru saja menampar mereka dengan sangat keras. Di Surabaya, senja mulai turun, mewarnai langit dengan sapuan jingga dan ungu. Laura baru saja menyelesaikan rapat terakhirnya hari itu. Ia merasa puas. Proyek berjalan sesuai jadwal, semua masalah teknis berhasil ia atasi dengan solusi yang efisien. Ia kembali ke kamar hotelnya, menyeduh secangkir teh kamomil hangat, dan berjalan menuju balkon. Dari ketinggian, ia menatap kerlip lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Ia meraih ponselnya. Layarnya masih dipenuhi notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan-pesan panik. Ia tersenyum. Ia telah membiarkan mereka cukup lama merebus diri dalam kuah kepanikan yang mereka masak sendiri. Sekarang, saatnya untuk menyajikan hidangan penutup. Dengan ketenangan seorang pemenang, ia tidak menjawab panggilan mereka. Sebaliknya, ia yang menelepon. Ia menekan nomor Tony, sengaja memilih untuk berada dalam posisi yang memegang kendali penuh atas percakapan. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama. Terdengar suara gerasak-gerusuk, lalu suara Tony yang putus asa. Laura, akhirnya kamu telepon. Tolong kami, Lau, aku mohon. Dari latar belakang, Laura bisa mendengar suara isak tangis Citra dan desahan frustrasi Ibu Yati. Ia bisa membayangkan mereka bertiga mengerubungi ponsel itu, menunggunya seperti menunggu datangnya juru selamat. Laura menyesap tehnya perlahan sebelum menjawab. Halo, Tony. Maaf baru bisa menelepon balik, sibuk sekali di sini. Ada apa ya? Tadi kayaknya banyak sekali yang mencoba menghubungiku. Sepertinya penting sekali, katanya dengan nada suara yang ringan dan tanpa beban, seolah ia benar-benar tidak tahu apa-apa. Kepolosan pura-pura itu adalah putaran pertama pisau yang ia tancapkan. Penting, Lau? Ini sangat penting. Gawat, seru Tony. Penjualannya salah besar. Pembelinya ngamuk, dia minta uangnya kembali hari ini juga. 2 miliar, Lau. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Dia juga mengancam akan memenjarakan aku. Tolong, Lau, tolong bicara padanya. Kamu kan pintar negosiasi. Tolong jelaskan padanya kalau ini hanya salah paham. Rengek Tony, semua harga dirinya sudah lenyap. Ibu Yati merebut ponsel dari tangan Tony. Laura, ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu tidak bilang dari awal soal tanah wakaf itu? Kenapa kamu menjebak anakku sendiri? Teriaknya histeris. Laura tertawa kecil,
Tawa yang terdengar sangat merdu sekaligus mengerikan di telinga mereka. Menjebak? Bu? Saya rasa tidak. Saya tidak pernah menyuruh Tony untuk menjual apapun. Saya tidak pernah menyuruhnya mengambil sertifikat yang salah. Dan saya tidak pernah menyuruh kalian menghamburkan uang muka untuk pesta yang di luar kemampuan kalian, jawab Laura dengan tenang. Saya hanya diam. Dan ternyata, hanya dengan diam saja sudah cukup untuk menunjukkan kualitas asli kalian. Ia melanjutkan, dan soal salah paham. Apanya yang salah paham? Bukankah transaksinya sudah berjalan sesuai dokumen? Selamat ya, kalian sekarang sudah resmi menjadi juragan kandang. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Sindiran telah itu membuat Ibu Yati terdiam, tak mampu berkata-kata. Jangan bicara begitu, Kak. Kini suara Citra yang terdengar, penuh isak tangis. Pernikahanku bagaimana? Semuanya hancur. Impianku hancur. Kakak tegas sekali. Laura menghela napas, nadanya berubah menjadi manis yang dibuat-buat. Oh, Citra sayang. Jangan sedih. Justru kamu harusnya melihat ini sebagai kesempatan. Kalau kamu butuh tema pernikahan yang unik dan hemat biaya, coba saja tema Countryside. Sangat otentik. Loh, venue-nya sudah ada, gratis malah. Para sapi bisa jadi pengiring pengantinmu. Ejekan itu begitu telak hingga membuat tangisan Citra semakin menjadi-jadi. Ibu Yati kembali merebut telepon. Cukup, Laura. Cukup. Kami mengaku salah. Sekarang tolong kami. Kamu kan istri Tony, kamu pasti tidak mau suamimu masuk penjara. Kan? Katanya, mencoba menggunakan kartu terakhirnya, ikatan pernikahan. Disinilah Laura memutuskan untuk mengakhiri permainannya. Nadanya berubah dari sarkastik menjadi dingin setajam es. Pertama, mari kita luruskan beberapa hal. Katanya, suaranya datar dan tanpa ampun. Masalah ini bukan masalahku. Ini adalah masalah yang kalian ciptakan sendiri dari awal hingga akhir, buah dari keserakahan dan kebodohan kalian. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Utang 2 miliar itu utang kalian. Silakan cari cara sendiri untuk membayarnya. Jual perhiasan ibu. Jual mobil baru yang kemarin Tony pamerkan. Atau mungkin, jual rumah yang sedang ibu tempati sekarang? Itu sepertinya ide yang bagus. Ancaman penjara untuk Tony, lanjutnya. Itu adalah konsekuensi logis dari tindakannya yang mencoba melakukan penipuan. Mungkin beberapa tahun di dalam sana bisa memberinya waktu untuk merenung dan belajar tentang arti kejujuran dan menghargai milik orang lain. Ibu Yati dan Tony hanya bisa terkesiap, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Laura belum selesai. Dan satu hal terakhir yang paling penting, Tony. Mungkin Ibu Yati benar, aku tidak mau suamiku masuk penjara. Terdengar secercah harapan dari seberang telepon. Itulah sebabnya, mulai detik ini, aku bukan lagi istrimu. Pengacaraku akan segera menghubungimu besok pagi untuk mengurus surat gugatan cerai. Ini adalah pukulan final. Bom atom yang meluluh lantakkan sisa-sisa harapan mereka. Gugatan cerai. Laura tidak hanya meninggalkan mereka dalam masalah, ia meninggalkan mereka selamanya. Sebelum mereka sempat bereaksi, sebelum teriakan dan makian Ibu Yati keluar, Laura mengucapkan kalimat terakhirnya. Selamat menikmati panen dari apa yang sudah kalian tanam. Ia lalu mematikan sambungan telepon. Ia tidak menunggu jawaban. Ia tidak ingin mendengar apapun lagi dari mereka. Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu menatap kembali keindahan lampu kota di hadapannya. Beban yang selama bertahun-tahun membebani pundaknya terasa terangkat. Ia tidak merasa kejam. Ia tidak merasa dendam. Ia hanya merasa bebas. Benar-benar bebas. Panggilan telepon dari Laura berakhir seperti sebuah vonis mati. Di ruang tamu yang beberapa hari lalu penuh dengan tawa dan rencana muluk, kini hanya ada keheningan yang pecah oleh isak tangis histeris Citra dan ratapan Ibu Yati yang penuh penyesalan dan amarah. Tony duduk membatu di sofa, tatapannya kosong, ponsel masih tergenggam di tangannya yang lunglai. Kata-kata terakhir Laura, gugatan cerai, adalah pukulan pemungkas yang meremukan sisa-sisa dirinya. Ia bukan hanya kehilangan uang dan harga diri, ia akan kehilangan segalanya. Kehancuran mereka tidak perlu menunggu lama. Tenggat waktu dari Pak Hartono, uang 2 miliar kembali sebelum matahari terbenam, adalah cambuk api yang memaksa mereka bergerak dalam kepanikan. Telepon dari tim pengacara Pak Hartono datang tanpa henti. Setiap deringnya terdengar seperti lonceng alarm kebakaran di telinga mereka. Langkah pertama adalah yang paling menyakitkan bagi Ibu Yati. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, ia membuka kotak-kotak beludru tempat ia menyimpan koleksi perhiasannya. Gelang emas keroncong, kalung berlian yang selalu ia pamerkan di acara arisan, cincin-cincin warisan,
semua simbol status dan kebanggaannya selama ini, ia masukkan ke dalam sebuah tas. Ia pergi ke toko emas besar di pusat kota, tempat yang biasanya ia datangi untuk membeli, bukan untuk menjual. Wajahnya ia tutupi dengan kacamata hitam besar, berharap tidak ada yang mengenalinya. Di sana, di bawah tatapan dingin seorang penaksir perhiasan, hartanya ditimbang dan dinilai dengan angka-angka yang terasa seperti sebuah penghinaan. Uang yang ia terima, meski tampak banyak, terasa seperti debu dibandingkan nilai kenangan dan harga diri yang terkandung di dalamnya. Jumlahnya bahkan tidak mencapai seperempat dari utang mereka. Selanjutnya, giliran Tony. Sedan Eropa baru yang baru beberapa hari lalu ia pakai untuk pamer keliling kompleks, kini harus ia antar ke sebuah showroom mobil bekas. Ia bisa melihat tatapan para calon mobil yang seolah bisa mencium bau keputusasaan dari jarak jauh. Mereka menawar mobilnya dengan harga yang sangat rendah, tahu bahwa posisi Tony sangat lemah. Setiap goresan kecil yang tadinya tidak berarti, kini menjadi alasan untuk memotong harga jutaan rupiah. Setelah perdebatan yang melelahkan dan memalukan, Tony terpaksa menerima tawaran mereka yang jauh di bawah harga pasar. Ia pulang ke rumah dengan menaiki taksi online, menatap kosong keluar jendela, merasa seperti seorang jenderal yang kehilangan kuda perangnya. Tapi uang yang terkumpul masih jauh dari cukup. Keputusasaan mulai mencekik. Mereka hanya punya satu pilihan tersisa, pilihan yang paling menikam jantung Ibu Yati. Menjual rumah mereka. Rumah yang menjadi saksi bisu kehidupannya, tempat ia membesarkan anak-anaknya, kini harus ditempeli pelang, dijual cepat. Sementara mereka berjuang dalam neraka finansial pribadi, neraka sosial mereka baru saja dimulai. Entah bagaimana, kisah tentang transaksi 7 miliar yang ternyata adalah kandang sapi bocor ke publik. Mungkin dari salah satu pengacara, atau mungkin dari Pak Hartono sendiri yang menceritakannya sebagai anekdot lucu di pertemuan bisnisnya. Kisah itu terlalu unik dan konyol untuk tidak menyebar. Dalam hitungan hari, itu menjadi gosip terpanas di lingkungan mereka, lalu menyebar seperti virus melalui grup-grup WhatsApp dan media sosial. Citra adalah korban yang paling telak. Seseorang menemukan kembali unggahan Instagram live-nya saat ia sedang pamer di butik desainer, membual tentang Heritage Villa dan German Fairy Tale Wedding. Video itu diunggah ulang dengan musik latar suara sapi melenguh. Sebuah tagar baru pun lahir dan menjadi tren, Ratu Kandang Sapi. Setiap kali ia membuka ponselnya, ia dibanjiri oleh notifikasi cemoohan dan meme lucu yang menjadikannya bahan tertawaan. Puncaknya, calon suaminya, yang keluarganya sangat menjaga citra, mengirimkan sebuah pesan singkat yang dingin, "Aku tidak bisa menikahi putri dari keluarga penipu. Hubungan kita selesai." Dunia Citra benar-benar runtuh. Ia mengurung diri di kamar, menolak untuk bertemu siapapun. Tony pun tidak luput dari penghakiman massa. Namanya yang hancur membuatnya mustahil mencari pekerjaan kantoran. Beberapa kali ia mencoba melamar, namun ditolak mentah-mentah begitu pihak perusahaan mengetahui latar belakangnya dari berita yang viral. Mereka akhirnya berhasil menjual rumah mereka dengan harga murah, karena terdesak waktu. Tepat pada jam-jam terakhir tenggat waktu, mereka berhasil mentransfer uang 2 miliar itu ke rekening Pak Hartono. Mereka terhindar dari penjara, tetapi mereka kehilangan segalanya. Mereka terusir dari surga kenyamanan mereka dan terlempar ke dalam jurang kemelaratan. Dengan sisa uang yang ada, mereka menyewa sebuah kontrakan petak dengan 2 kamar sempit di pinggiran kota yang padat dan panas. Ibu Yati, yang terbiasa memerintah asisten rumah tangga, kini harus belajar mencuci bajunya sendiri. Citra, sang calon putri dongeng, kini harus berbagi kamar mandi dengan penghuni kontrakan lain. Bagi Tony, karma datang dalam bentuk yang paling puitis dan ironis. Setelah berminggu-minggu menjadi pengangguran, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi pekerja kasar di sebuah peternakan sapi perah besar, beberapa puluh kilometer dari kota. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia harus bangun untuk membersihkan kandang-kandang sapi yang luas. Bau amonia dan kotoran ternak yang dulu membuatnya muak di desa Laura, kini menjadi parfum sehari-harinya. Suatu sore, saat ia sedang menyekop kotoran sapi dengan tubuh penuh peluh dan wajah kotor, ia mendengar beberapa pekerja lain sedang tertawa terbahak-bahak sambil melihat ponsel. "Gila, masih ngakak aja aku tiap lihat berita ini," kata salah satu dari mereka. "Ada orang tolol mau jual kandang sapi seharga 7 miliar. Hahaha." Tony membeku, sekop di tangannya terasa berat. Mereka sedang menertawakannya. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya, melanjutkan pekerjaannya dalam diam. Di tengah bau kotoran dan suara lenguhan sapi yang tak ada habisnya, ia akhirnya menyadari, inilah nerakanya yang sesungguhnya. Ia telah menjadi lelucon dalam hidupnya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu. Musim telah berganti,
Begitu pula dengan status dan kehidupan Laura. Proses perceraiannya dengan Tony berjalan cepat dan lancar. Tony, yang sudah kehilangan segalanya, tidak punya kekuatan atau keinginan untuk melawan. Ia menandatangani semua surat yang disodorkan pengacara Laura tanpa perlawanan. Beban keluarga yang selama ini menggerogotinya telah terlepas sepenuhnya. Proyeknya di Surabaya sukses besar, memberinya bonus yang signifikan dan reputasi yang semakin cemerlang di dunia arsitektur. Namun, di tengah semua pencapaian itu, ia merasakan sebuah kekosongan, sebuah panggilan untuk pulang. Suatu pagi di akhir pekan, ia mengemudikan mobilnya seorang diri, meninggalkan hiruk pikuk kota di belakang spionnya, menuju jalanan yang lebih lengang dan hijau. Menuju desa Sukamaju. Saat mobilnya memasuki gerbang desa, ia disambut oleh pemandangan yang menenangkan. Sawah hijau yang terhampar luas, anak-anak yang bermain layangan, dan udara yang terasa bersih dan segar. Kedatangannya rupanya sudah dinanti. Di depan rumah neneknya, Pak Kades bersama beberapa tetua desa sudah menunggunya dengan senyum hangat. "Selamat datang kembali, enduk Laura," sapa Pak Kades dengan tulus. "Kami semua di sini sudah mendengar kabarnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkan rumah warisanmu, tapi kamu juga telah melindungi kehormatan dan amanah desa kita." Laura terharu. Ia tidak pernah menyangka tindakannya untuk melindungi diri sendiri ternyata memiliki dampak yang begitu besar bagi komunitas. Ia bukan lagi hanya sekadar cucu dari almarhumah pemilik rumah, ia adalah seorang pahlawan kecil di mata mereka. Setelah berbincang sejenak, Laura melangkah masuk ke dalam rumahnya seorang diri. Ia membuka semua jendela kayu yang besar, membiarkan cahaya matahari dan angin sepau-sepau masuk memenuhi ruangan. Aroma kayu jati dan kapur barus yang khas langsung menyambutnya, membangkitkan kenangan-kenangan manis yang sempat ternoda. Ia berjalan perlahan, jemarinya menyentuh permukaan meja tua, kursi goyang neneknya, dan bingkai foto hitam putih di dinding. Di sini, di tempat ini, ia merasa utuh. Ia merasa damai. Ia duduk di teras depan, di bangku panjang tempat neneknya biasa merajut, memandang halaman yang luas dan rindang. Inilah istananya yang sesungguhnya, sebuah kerajaan kedamaian yang tidak akan pernah bisa dinilai dengan uang. Ia menghabiskan beberapa hari di sana, memulihkan jiwa dan raganya. Namun, Laura bukanlah tipe orang yang bisa diam berlama-lama. Matanya kemudian tertuju pada bangunan tua di belakang rumah, kandang sapi yang menjadi pusat dari semua drama. 2 ekor sapi peninggalan neneknya masih di sana, kini dirawat oleh seorang warga desa yang ia bayar. Melihat bangunan itu, ia tidak merasakan trauma atau kemarahan. Sebaliknya, ia melihat sebuah potensi. Sebuah ide mulai terbentuk di kepalanya. Ia menemui Pak Kades dan menyampaikan rencananya. Ia tidak akan merobohkan kandang itu. Sebaliknya, ia akan merenovasinya. Dengan keahlian arsitekturnya dan sedikit dana dari bonus proyeknya, ia merancang sebuah transformasi. Bangunan kandang dan gudang jerami yang reot itu, ia ubah menjadi sebuah bangunan baru yang cantik dan fungsional. Setengahnya menjadi perpustakaan kecil yang nyaman, dipenuhi buku-buku untuk anak-anak desa. Setengahnya lagi menjadi ruang serbaguna, tempat para pemuda bisa belajar keterampilan atau para ibu bisa mengadakan kegiatan. Ia menamainya, Saung Belajar Harapan. Aset yang nyaris menjadi sumber kehancurannya, kini ia sulap menjadi sumber kebaikan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah hari yang cerah, Saung Belajar Harapan diresmikan. Seluruh warga desa berkumpul. Anak-anak berlarian dengan tawa riang, berebut masuk untuk melihat buku-buku baru. Laura, dengan pakaian sederhana namun wajah yang memancarkan kebahagiaan sejati, berdiri di depan untuk memberikan sambutan singkat. "Tempat ini adalah bukti," katanya pada warga yang berkumpul, bahwa nilai sejati dari sesuatu bukanlah pada harga jualnya, melainkan pada manfaat yang bisa diberikannya. Ia lalu memotong pita disambut tepuk tangan meriah dari seluruh warga. Setelah acara selesai, ia berdiri sejenak di antara rumah utama dan saung belajar yang baru. Ia menatap rumah neneknya yang berdiri dengan anggun dan aman. Lalu ia menatap saung belajar yang penuh dengan kehidupan dan tawa. Dari padang rumput tak jauh dari sana, terdengar suara lenguhan sapi yang damai. Laura tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Ia akhirnya mengerti. Ia memang seorang ratu. Bukan ratu properti kandang sapi seperti dalam ejekannya, melainkan ratu atas hidupnya sendiri, yang mampu mengubah warisan masa lalu menjadi harapan untuk masa depan. Dan itu adalah asetnya yang paling berharga. Rabu, 8 Oktober 2025. Setahun lebih telah berlalu sejak badai itu menerjang dan akhirnya reda, menyisakan langit biru yang cerah di atas kehidupan Laura. Hari ini, di desa Sukamaju,
Udara terasa hangat dan penuh dengan aroma tumpeng yang baru diangkat serta tawa riang anak-anak. Di halaman belakang rumah warisan neneknya, di tempat yang dulu hanya berisi kandang reot dan gudang jerami, kini berdiri sebuah bangunan kayu yang cantik dan kokoh. Dindingnya dicat warna krem yang lembut, jendelanya besar-besar, dan terasnya dihiasi pot-pot bunga warna-warni. Di atas pintunya, terpasang sebuah pelang kayu dengan ukiran sederhana, Saung Belajar Harapan. Hari ini adalah perayaan 1 tahun berdirinya saung itu. Laura, mengenakan blus batik sederhana dan celana panjang yang nyaman, berdiri di antara kerumunan warga. Ia tidak lagi terlihat seperti arsitek kota yang tegas dan dingin, melainkan seperti bagian yang tak terpisahkan dari desa itu. Ia sibuk membantu para ibu membagikan makanan, sesekali tertawa saat seorang anak kecil menarik-narik ujung bajunya untuk meminta tambahan kerupuk. Wajahnya memancarkan ketenangan yang dalam, kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Proyek-proyek besarnya di kota besar masih berjalan, karirnya tetap menanjak, namun kini pusat gravitasinya telah bergeser. Kebahagiaannya tidak lagi diukur dari setinggi apa gedung yang ia rancang, melainkan dari selebar apa senyum yang bisa ia ciptakan di sini. Tidak terasa sudah setahun ya, enduk Laura, suara Pak Kades membuyarkan lamunannya. Pria parubaya itu berdiri di sampingnya, memegang secangkir kopi hitam. Lihat anak-anak itu. Dulu kalau sore mainnya di pinggir jalan, sekarang betah di saung sampai maghrib. Nilai-nilai mereka jadi jauh lebih bagus di sekolah. Laura tersenyum, matanya menatap kerumunan anak-anak yang sedang asyik membaca buku di teras saung. Ini semua juga berkat bantuan Bapak dan seluruh warga. Saya hanya memberikan wadahnya saja, jawab Laura dengan rendah hati. Pak Kades terkekeh. Wadah yang tepat di waktu yang tepat itu yang paling penting, enduk. Oh ya, beberapa hari lalu Bapak dengar kabar dari seorang kerabat yang tinggal di kota. Kabar tentang mereka. Laura terdiam sejenak. Mereka. Kata itu terasa begitu jauh, seperti gema dari kehidupan orang lain. Ia tidak lagi merasakan amarah atau sakit hati saat mendengar kata itu. Hanya ada kehampaan yang netral, seperti membaca berita tentang orang yang tidak ia kenal. Bagaimana kabar mereka, Pak? Tanyanya dengan nada tenang, lebih karena sopan santun daripada rasa penasaran yang sesungguhnya. Pak Kades menghela napas. Hidup itu memang adil, enduk. Roda itu benar-benar berputar. Katanya, mereka sekarang tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Ibu Yati sudah tidak pernah kelihatan di acara-acara sosialita. Citra, pernikahannya batal, sekarang kerja jadi kasir di toko swalayan. Dan Tony. Pak Kades berhenti, menatap Laura dengan prihatin. Dia kerja jadi buruh di peternakan. Membersihkan kandang, katanya. Laura tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, tidak ada sorak-sorai di dalam hatinya. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan neraca. Di sudut lain kota yang panas dan berdebu, di dalam sebuah kontrakan petak yang pengap, kehidupan terasa seperti sebuah hukuman yang tak berkesudahan. Ibu Yati duduk di depan televisi tabung tua, menonton sinetron tentang keluarga kaya raya dengan tatapan kosong yang pahit. Rumahnya yang dulu megah, perhiasannya yang berkilauan, dan teman-teman arisannya yang dulu menjilat, kini terasa seperti mimpi indah dari masa lalu yang tak akan pernah kembali. Setiap hari ia harus berdebat dengan Citra soal uang belanja yang tak pernah cukup. Hubungan ibu dan anak yang dulu dipenuhi kemanjaan, kini dipenuhi racun saling menyalahkan. Citra baru saja pulang kerja, melempar tasnya ke lantai dengan kasar. Wajahnya kuyu, kakinya pegal karena berdiri selama 8 jam. Julukan Ratu Kandang Sapi yang pernah viral itu, meski sudah jarang disebut, telah meninggalkan luka permanen di harga dirinya. Ia membenci hidupnya, membenci ibunya yang mendorongnya untuk punya mimpi selangit, dan membenci kakaknya yang bodoh. Tony pulang saat hari sudah gelap. Tubuhnya lengket oleh keringat dan bau menyengat yang tak kunjung hilang, meski sudah ia guyur dengan sabun. Ia membawa sebungkus nasi dan lauk seadanya, lalu duduk makan sendirian di pojok ruangan. Tidak ada lagi sapaan hangat atau obrolan keluarga. Mereka bertiga hidup di bawah satu atap. Namun jiwa mereka terpisah bermil-mil jauhnya. Malam itu, saat sedang makan, ia mendengar suara tawa dari kontrakan sebelah yang sedang menonton acara komedi di televisi. Salah satu pelawak di layar berteriak, "Dasar otak udang. Disuruh jual mobil, malah jual kandang sapi." Tawa penonton di studio bergemuruh. Tony berhenti mengunyah. Nasi di mulutnya terasa seperti pasir. Lelucon itu, lelucon tentang dirinya, kini telah menjadi komedi nasional. Ia menunduk, menatap sisa makanannya dengan nanar. Rasa malunya sudah mati rasa, tergantikan oleh kehampaan yang dingin.
Ia tidak lagi menyalahkan Laura. Ia hanya menyalahkan takdir dan kebodohannya sendiri. Roda itu memang telah berputar, dan ia kini berada di bagian paling bawah, tergilas oleh lumpur yang ia ciptakan sendiri. Kembali di desa Sukamaju, matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna keemasan. Acara syukuran sudah selesai. Para warga sudah pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan keheningan yang damai. Laura duduk sendirian di bangku teras rumah neneknya, memegang cangkir teh hangatnya. Ia menatap ke depan. Di sebelah kiri, berdiri rumah warisannya yang kokoh, sebuah simbol dari akar dan masa lalunya yang ia lindungi dengan sekuat tenaga. Di sebelah kanan, berdiri Saung Belajar Harapan, bangunan yang lahir dari puing-puing pengkhianatan, sebuah simbol dari masa depan dan harapan yang ia bangun untuk orang banyak. Ia akhirnya mengerti arti kekayaan yang sesungguhnya. Bukan tentang angka 7 miliar di rekening bank. Bukan tentang kemewahan yang bisa dipamerkan. Kekayaan sejati adalah kedamaian di hati, kemampuan untuk memberi, dan kebebasan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Ia menghirup dalam-dalam udara desa yang sejuk, merasakan kebebasan itu meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Babak lama dalam hidupnya telah benar-benar berakhir. Dan di hadapannya, terbentang lembaran-lembaran baru yang masih putih bersih, siap ia isi dengan kisah-kisah yang jauh lebih indah.